sabar. Thank you. Pesan untuk Mama, tetap selalu kuat untuk menghadapi ujian dunia. Maaf, aku belum bisa menjadi anak yang membanggakan, tapi percayalah, aku selalu mencintaimu. Love you, Mama. Pesan untuk Ibu, Ibu, anakmu ini masih sangat membutuhkan doa-doamu. Ibu jangan pernah bosan ya, menunggu proses perjuangan anakmu yang ingin sekali membuatmu bangga, yang bisa membahagiakanmu di dunia dan di akhiratnya kelak. Yang terakhir, Ibu harus sehat. Dan untuk Ibu, doa ini tidak pernah putus untukmu. Semoga pahala selalu mengalir kepadamu dari setiap kebaikan yang kau tanamkan dalam hidupku. Terima kasih Ibu. Untuk ibuku tersayang, sehat-sehat ya Bu di sana. Doain anakmu di sini semoga menjadi anak yang berguna untuk masyarakat, terkhususnya untuk keluarga. Dan doain anakmu di sini yang sedang memperjuangkan mahkota yang akan aku berikan untukmu di akhirat kelak. Di setiap lelahmu adalah pahala yang Allah simpan untukmu. Semoga Allah melindungimu di setiap langkahmu. I love you Ibu. Untuk Ibu, selalu jaga kesehatan ya Bu, karena kesehatan Ibu adalah sumber kebahagiaanku. Dan selalu doakan aku ya Bu, semoga Allah permudah jalanku untuk menuntut ilmu. Dan semoga setiap langkah Ibu dalam selalu lindungan Allah. Terima kasih Ibu. Pengorbanan orang tua saya untuk saya yang saya ingat adalah berjuang mati-matian untuk melahirkan anaknya. Pengorbanan saya kepada orang tua yang paling saya kenang adalah ketika anaknya sakit, pasti orang tua rela berkorban demi anaknya kembali sehat. Kata-kata buat orang tua, terima kasih orang tua, semoga sehat selalu, amin, amin. Pengorbanan orang tua saya untuk saya, jadi ketika saya ingin lanjut sekolah, maka orang tua saya membiayai saya untuk menjadikan anak yang pintar. Jadi pesannya, maaf kalau aku ada salah, kalau aku sering ngerepotin. Pengorbanan orang tua saya yang saya paling ingat yaitu jika saya membutuhkan biaya untuk membeli jersey, jasket atau apa segala yang keperluan yang ada di pondok, orang tua saya, ayah maupun umi saya bersusah payah mencari duit, tak kenal lelah, pagi, siang, malam, tidak pulang, jarang makan. Mungkin ini adalah permohonan maaf saya kepada orang tua saya yang sedalam-dalamnya. Ayah, umi, jikalau abang tidak bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, semoga pada pondok yang kedua kali ini abang bersungguh-sungguh mencari ilmunya dan meraih tujuan menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi minta maaf ayah dan umi sedalam-dalamnya karena telah merepotkan pada waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan orang tua saya untuk saya, orang tua saya kerja dari pagi hingga malam agar saya bisa mondok di pondok ini, agar menjadi anak yang pintar dan berguna untuk orang lain. Ayah,
dirimu selalu meluangkan waktu untuk bekerja dan selalu pulang telat untuk mencari nafkah. Bu, dirimu selalu memberi motivasi untukku. Makasih Bu, makasih Pak telah mendidikku. Pengorbanan Bapak untuk saya, dia rela bangun pagi untuk berangkat mengajar ke sekolah. Tak kenal lelah, berpanas-panasan, hujan-hujanan, banting tulang untuk menghidupkan keluarganya. Pengorbanan ibu untuk saya, dia rela menahan rasa sakit untuk melahirkan ketiga anaknya, merawat membesarkannya. Pesan untuk orang tua, semoga sehat selalu, dilapangkan rezekinya. Amin amin. Pengorbanan orang tua saya adalah saat bulan Januari tanggal 15 2012 adalah ibu saya mempertaruhkan nyawanya untuk seorang anak yang disayanginya. Pengorbanan Umi buat aku sampai bisa mondok di sini. Setiap malam Umi bergadang buat kue, buat dijual besok pagi, siang, bahkan sampai sore. Tapi Umi nggak pernah ngeluh, apalagi bilang capek. Padahal aku sering nakal, tapi Umi selalu kasih tahu yang terbaik buat aku. Maafin aku ya Umi. Buat Umi, makasih atas perjuangan sampai aku bisa mondok di sini. Aku sayang Umi. Pengorbanan orang tua saya yang saya ketahui ketika mereka berjuang mati-matian untuk menafkahi, mendapatkan uang demi menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren dan juga mengejar impian mereka, yaitu mempunyai anak yang soleh dan soleha semua dan juga hafiz Quran semua. Saya berpesan, segeralah bertobat sebelum terlambat. Jangan lupa sholat dan juga bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad agar ibadah jadi lebih giat. Terima kasih kepada orang tua saya. Saya akan doakan yang terbaik untuk kalian. Pengorbanan orang tua saya yang paling saya rasakan dan paling saya ingat adalah waktu dan kesabarannya. Banyak hal-hal dan waktu yang mereka buang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan demi saya, dan kesabaran mereka terus bersabar atas segala hal yang saya lakukan, dan mereka masih terus berjuang demi saya tanpa rasa lelah dan terus bersabar. Assalamualaikum. Pengorbanan orang tua saya yang paling berkesan di hati saya yaitu ketika saya lapar, dia rela menahan rasa laparnya demi anaknya makan. Pesan untuk orang tua saya yaitu, Mama, Ayah, terima kasih telah membesarkan aku sampai detik ini, dan terima kasih telah merawatku sampai detik ini juga. Orang tua saya bekerja keras dari pagi, siang, sore, hingga malam. Ia tak pernah kenal lelah, bekerja keras banting tulang untuk keluarganya. Tak pernah ia menyatakan menyerah pada anak-anaknya. Tidak pernah dia perlihatkan tampang lemah pada anak-anaknya. Ayahku bagai pahlawan. Ia bekerja ke sana sini. Kalau siang kepanasan, kalau hujan kehujanan. Tak pernah ia berkata lelah. Tidak pernah ia berkata seperti itu. Untuk ayahku, terima kasih telah bekerja keras demi anak-anaknya, hingga anak-anaknya bisa seperti sekarang ini. Terima kasih untuk ayah. For you dad, I love you. Pengorbanan orang tua saya ada banyak, salah satunya adalah kerja.
Mereka selalu kerja pada waktu pagi, siang, sore, dan malam. Mereka selalu pulang dengan tersenyum untuk menutupi kelelahan mereka. Maka dari itu saya selalu berdoa untuk keselamatan mereka, dan kesehatan mereka, dan semoga rezeki yang mereka kerjakan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan orang tua saya adalah ia menaruhkan nyawanya demi melahirkan anaknya ke dunia ini, dan ia pun rela banting tulang demi mencari nafkah untuk anaknya agar bisa menuntut ilmu dan agar bisa hidup dengan tidak sengsara, dan rela membohongi anaknya demi anaknya bisa makan. Bapak saya hebat. Dia kerja setiap hari, pagi sampai malam, tanpa kenal lelah, untuk menafkahkan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Dia pasti selalu ada waktu untuk keluarga, dan dia rela berkorban, dan dia selalu melindungi keluarga. Ibu saya hebat. Dia melahirkan saya dengan penuh keberanian, dengan penuh tumpah darah, dengan taruhan nyawa. Dia selalu mengajarkan anak-anaknya yang terbaik. Walaupun anak-anaknya nakal, tapi dia tetap sabar dan mengajarkan anak-anaknya demi masa depan anak-anaknya cerah dan sukses dunia dan akhirat. Pengorbanan orang tua saya membiayai saya dari kecil hingga dewasa. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek yang pernah diucapkan oleh mereka. Pesan dari saya, tetap semangat, dan maaf kalau saya sering merepotkan kedua orang tua saya. Sekian, terima kasih. Pengorbanan orang tua yang dilakukan terhadap saya, yakni mereka rela terlihat miskin hanya demi agar anaknya bisa terlihat kaya dan tidak malu atas apa yang dimilikinya dan apa yang tidak dimilikinya. Dan mungkin pesan yang bisa atau ucapan terima kasih yang bisa disampaikan dari saya ke ibu bapak, yakni terima kasih atas segala pengorbanannya hingga di akhir hayat nanti. Sehat selalu. Mohon maaf apabila banyak merepotkan selama semasa hidup ini. Pengorbanan orang tua saya yang mereka lakukan untuk saya adalah mereka rela bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, agar anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, agar anak-anaknya bisa sukses di kemudian hari dan agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya. Kalaulah bukan karena mereka dan bukan karena doa-doa dan usaha mereka, saya mungkin tidak akan sampai di titik ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kedua orang tua saya.
هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate celebrate let's celebrate Allah Allah thank you for this day Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families together and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, though miles apart. Today you're in my heart. عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate celebrate let's celebrate Allah Allah thank you for this day عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate celebrate let's celebrate Allah Allah thank you for this day أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Terima kasih banyak. Kami bertempat di rumah-rumah saja. Ada 9 rumah, 8 rumah di Kelurahan Mekarsari ini, ya. Tujuannya supaya saya bisa mengontrol. Ada 1 rumah lagi di Lampung, gitu. 1 rumah di Lampung karena kebetulan saya orang Lampung. Baik, Ayah Bunda, acaranya akan kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ahlan wa sahlan ayah telah hadir di rapat Zoom pada malam hari ini. Apa kabar semuanya ya Bunda? Alhamdulillah baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada ayah Bunda, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmatnya berupa nikmat mani maupun nikmat rohani sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada yang besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakitnya dari zaman jahiliyah menuju jahiliyah. Langsung saja kita buka acara Zoom kita pada malam hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu lantunan ayat suci Al-Quran dilantunkan ayat Nasron kepada Nasron. Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, summa sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian
oleh Al-Ustadz Muammar. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Aduh, untuk ini gimana ya Kak ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar jelas suara ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak, Ibu, wali santri dan santriwati Geria Tahfiz Al-Quran Kiblatin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita berdoa dan kita doakan semoga kita yang hadir di sini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, banyak dan berkah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah semuanya. Yang sakit kita doakan semoga Allah sembuhkan dari segala penyakit-penyakitnya, dan semoga yang memiliki hutang sampai saat ini semoga Allah mudahkan menyelesaikan hutang-hutangnya. Dan semoga kita pula dimudahkan Allah bisa melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah, dan semoga kita semua diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali perjumpaan kita mulai dengan sedikit merefleksikan diri kita, memuhasabah diri kita sebagai orang tua dan sebagai manusia, ya, sebagai manusia dan sebagai orang tua yang saat ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga dan anak. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6, dan ini menjadi peringatan untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dalam surat At-Tahrim Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, ini untuk orang beriman, ya kita orang yang beriman. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, diri kita masing-masing, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Menandakan apa? Kita suruh menjauh dari siksa api neraka, dan tujuan kita apa? Kalau supaya menjauh dari siksa api neraka, maka tujuan kita bagaimana bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah menjelaskan orang-orang sukses menurut Allah itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, orang sukses menurut Allah itu, atau keluarga yang sukses menurut Allah itu adalah yang dijauhkan dari siksa api neraka, dianya, pribadinya, dan keluarganya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang sukses menurut Allah. Ya, bukan menurut manusia. Maka sudah tugas kita, kewajiban kita, bagaimana melindungi diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ya, supaya masuk surga. Sama tadi, ya, yang dibacakan oleh bacaan Al-Quran dibacakan oleh anak ananda kita tadi, itu dalam surah itu disampaikan, ya bunayyar kam ma'ana, yaitu cerita tentang Nabi Nuh yang mengajak anaknya bagaimana ikuti ajaran Nabi Nuh. Ini tetap, ya, jadi tetap juga, ya, tetap seorang orang tua mengajak semaksimal mungkin, ya, mulai dari kandungan sampai besarnya. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir, jangan bersama orang-orang yang jelek, gitu. Ya, yuk ikut bersama kami, gitu. Ya, walaupun akhirnya anaknya yang bernamakan
nggak ikut, ya nggak ikut. Oh, sa'awi ilal jabali, ya saya pengen naik gunung aja supaya air-air itu nggak mengenai saya. Wah, rupanya gunung juga terendam, ya. Bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Nuh yang mengajarkan walaupun diberikan cobaan anak yang memang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Nuh bukan pasrah saja, tidak, tetap mendakwahkan, mengajak, udah diajarkan dari kecilnya sampai besar. Kalau sudah seperti itu ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas kita adalah bagaimana menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Nah, di antaranya juga lihat kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, benar-benar mendidik anaknya bernama Ismail, ya, sampai pembuatan Ka'bah itu dilakukan berdua antara bapak dan anak, gitu. Ada perintah menyembelih, ya. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, ya, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kalau ini adalah perintah Allah, lakukanlah. Nah, ini tidak akan ada kata-kata ini dari seorang anak kalau tidak ada didikan dari dari orang tua yang memang benar-benar bagus dalam mendidiknya. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita pertama untuk menjauhkan diri kita dari siksa api neraka, ya, masuk ke dalam surga. Tugas kita adalah ketika ada perintahku anfusakum, jagalah diri kalian, maka yuk sama-sama kita perbaiki diri kita pribadi. Yang seorang suami bagaimana memperbaiki dirinya, yang seorang istri bagaimana memperbaiki dirinya dulu. Wa ahlikum, kalau sudah memperbaiki dirinya, yuk ajak keluarganya, gitu. Ajak keluarganya bagaimana kita masuk surga bareng-bareng, ya. Jangan sampai hanya sekedar menyuruh anak, tapi kita juga tidak mengerjakan jauh, gitu. Bukan hanya tidak mengerjakan, malah jauh, banyak penyimpangan-penyimpangan yang memang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka negara itu akan bagus manakala memang berasal dari keluarganya, setiap keluarga itu merasakan ketenangan, bagus juga, ya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah mengatakan kalau ada anggota keluarga kita, baik itu pasangan kita atau anak kita yang nggak betah tinggal di rumah, dalam tanda kutip, ya, ya dalam kata kutip, memang nggak betah tinggal di rumah itu tuh, ya, pengennya keluar aja, kalau bisa keluar. Tandanya apa? Tandanya Islam belum hadir di rumah itu. Ya, kalau misalnya Islam itu hadir di rumah itu, pasti rumah itu merasakan ketentraman, kenikmatan yang kita sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Maka yuk sama-sama, ketika kita memang tujuannya adalah surga, apapun yang kita hadapi saat ini, seorang bapak yang bekerja, ya, bagaimana bekerja itu capeknya, ya. Begitu juga seorang ibu mengurus anaknya. Nah, mana capeknya bisa sukses Allah. Sayang kalau misalnya kalau sudah capek-capek nggak masuk surga, sayang banget itu, ya. Kita berharap kita semua masuk surga dengan lelahnya kita, ya, dengan lelahnya kita. Maka ketika kita sudah mengatakan kita ingin masuk surga dan kita mengatakan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, uhibbuki fillah, gitu. Saya cinta engkau karena Allah, makanya kita bersama-sama, ya. Kita punya keluarga yang kita cintai bersama-sama, pastikan itu adalah karena Allah. Nah, kalau benar-benar karena Allah itu ada konsekuensinya, ya. Apa konsekuensinya kalau sudah mengatakan saya pengen berkeluarga dan punya keluarga, alhamdulillah saat ini sudah berpasangan, kemudian kita juga
punya dianugerahi anak, ada konsekuensinya kalau memang kita lakukan karena Allah. Pertama, ya, dipastikan bahwasannya ya, yang kita cari dari keluarga itu adalah ridha Allah. Yang kita cari dari pasangan kita dan dari anak-anak kita adalah ridho Allah, dan kalau ridho Allah bisa berakhir dengan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekadar fokus melakukan sesuatu karena sifatnya duniawi saja, tetapi bagaimana diniatkan lillahi ta'ala, mencari ridho Allah dan pahala. Ya, kemudian kalau memang sudah konsekuensinya kita melakukan segala sesuatu berkeluarga karena Allah, ya, maka konsekuensinya adalah jauhi yang namanya maksiat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, keluarga itu akan tenang manakala kemaksiatannya ya tidak banyak atau bahkan tidak dilakukan. Kalau melakukan hanya sekedar khilaf gitu. Ya, itu akan ada ketenangan. Tetapi ketika rumah itu banyak kemaksiatannya, ya banyak kemaksiatannya, biasanya ya ada masalah sedikit jadi besar. Dan bahkan masalah kecil jadi besar dan tidak kunjung selesai-selesai. Padahal masalah kecil. Jadi kita cek juga tuh, adakah maksiat yang selama ini kita lakukan, kok masalah kecil aja bisa jadi besar? Akhirnya pasangan nggak betah tinggal di rumah, anak-anak nggak betah tinggal di rumah gitu. Ya, ada apa? Oh, mungkin ada maksiat di sana. Apakah sholat kita bolong-bolong kah? Apakah kita selama ini nggak pernah ngaji atau sampai saat ini nggak bisa ngaji gitu? Ya, sampai saat ini mungkin kita nyuruh anak-anak kita yang ngapal nak ya gitu ya. Sampai saat ini kita pribadi aja nggak bisa ngaji gitu. Nggak apa-apa, yang penting anak saya aja. Ya, bagus sih untuk menyuruh anak kita untuk mengajarkan belajar ngaji kemudian hafal Quran. Tapi di sini disebutkan ku anfusakun, selamatkan diri kita juga dari api neraka. Gitu. Ya. Selamatkan diri kita juga dari api neraka. Oh, mungkin selama ini saya ngaku muslim tapi nggak bisa ngaji. Ini dosa saya ini, ya. Ya, diberikan kesempatan tapi kok nggak bisa ngaji gitu. Ya, diberikan kesempatan untuk sholat, tapi sampai saat ini sholat saya bolong-bolong gitu. Ya, bahkan juga ya sering meremehkan dengan namanya sholat. Ya, mungkin selama ini diantaranya juga adalah ada makanan yang masuk dan secara sadar atau tidak sadar itu haram gitu. Ada yang menyadari itu haram. Ada yang nggak sadar itu haram. Makanya ketika nggak sadar, yang kita sebut dengan syubhat, kita perlu wanti-wanti itu. Ya. Kenapa? Jauhi maksiat diantaranya adalah menjauhi makanan yang haram. Karena ketika ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita dan keluarga kita, dan itu adalah sesuatu yang haram, maka biasanya yang haram itu bisa meminta tumbal, meminta korban. Ya, apa korbannya? Keluar jauh dari yang namanya cahaya Islam. Tidak ada ketenangan, sakinah, mawaddah, warohmah. Bawaannya ribut melulu. Enggak selesai-selesai. Bawaannya emosi terus bawaannya. Ya enggak selesai-selesai. Oh Allah, pengen mengakhirkan pengennya enggak, tapi pengen keluar terus dari rumah karena tidak ada ketenangan. Nah, itu karena efek sesuatu yang masuk ke tubuh kita, dan itu ada harta yang haram masuk ke tubuh kita. Ingat, Nabi Adam itu sampai diusir dari surga karena apa? Karena makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Padahal satu gigitan, sedikit aja. Lah, kalau kita jelas-jelas itu udah haram dan banyak lagi makannya, itu bisa membuat kita malas ibadah, bawaannya emosi terus, tidak ada ketenangan dalam keluarga. Buat apa? Ya, harta banyak tapi tidak ada ketenangan dalam keluarga. Buat apa? Gitu ya.
Ya, ini kita menemukan banyak juga mungkin secara materi memiliki banyak banget, tetapi tidak ada ketenangan di keluarga itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hartanya tidak bisa dinikmati untuk mendapatkan ketenangan. Akhirnya minum obat tidur lah, biar bisa tidur sampai seperti itu ya. Ini disebabkan mungkin di antaranya adalah sesuatu yang masuk ke tubuh kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Ibnu Rajab itu pernah menyampaikan inti sunnah itu, yaitu ada 3. Pertama, jaga niat kita. Kalau memang mau diterima amal kita, jaga. Apapun kita lakukan, jaga niat kita. Ya, jangan ada penyesalan. Harusnya saya tidak begini, harusnya saya tidak begini. Cukup segala sesuatu itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan pasti niatnya lillahi ta'ala. Ya, yang kedua adalah jaga ilmu. Ya, kita memang ditugaskan untuk menuntut ilmu. Kalau enggak tahu, tanya ke ahlinya gitu. Ya, dan melakukan sesuatu tidak cukup dengan hanya niat bagus, tapi tahu ilmunya. Contoh, ya, ada seseorang yang berbisnis. Ya, kita sebut misalnya bisnis apa ya? MLM gitu ya, MLM. Wah, kayak ini menggiurkan nih gitu ya. Kemudian menggiurkan dan bisa menghasilkan. Kemudian saya ikut-ikut aja. Rupanya produknya kemudian sistemnya belum ada sertifikasi dari MUI dan itu masih ada keharamannya. Kita main ikut-ikut aja dan rupanya itu dilarang di dalam Islam. Ya, jadi memang tidak semua MLM. Kalau ada MLM yang ada sertifikat MUI-nya, ya silahkan saja ikut. Ya, silahkan saja ikut. Tapi kalau tidak, saya wanti-wanti. Ini takutnya masuk ke tubuh kita halal, haram ini. Jadi efeknya pada keluarga kita. Ya, walaupun niatnya baik, tapi nggak ada ilmu, sayang gitu. Ya. Ada orang niatnya baik tapi menyembah kuburan. Niatnya lillahi ta'ala tapi nyembah kuburan. Sujud gitu ya. Kemudian ya nyembah, kemudian ya pokoknya nyembah lah di kuburan. Ya. Walaupun niatnya lillahi ta'ala, ya tetap tertolak. Maka butuh kita ilmu belajar. Ya, dan kita pastikan walaupun kita sebagai orang tua gitu, tetap menuntut ilmu itu tidak ada kata selesai. Sampai kapan? Ilal mahdi ilal lahdi. Itu sampai liang lahat nanti. Jadi tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah jaga makanan haram. Kata Imam Ibnu Rajab, jaga makanan haram. Karena apa? Itu efeknya besar. Kita ambil contoh, ini ada kisah nyata. Dan ini benar-benar kenyataan. Ada 2 orang suami istri. Suami istri ini memang rajin banget dalam kajian, ya. Kajian ibadahnya bagus, ikut kajian terus gitu. Ya. Kemudian mereka berdua ini punya usaha. Ya, punya usaha dan suatu ketika mereka ini usahanya mandek gitu-gitu aja. Dan si suami mengatakan sepertinya kita butuh modal nih. Yuk kita coba pinjam-pinjam dulu. Akhirnya coba pinjam ke keluarganya, ke teman-temannya. Nggak dapat juga itu. Kemudian berinisiatif. Bagaimana kalau kita pinjam ke peminjaman konvensional yang ada bunganya. Kemudian istrinya mengatakan, Bapak, kita kan sudah belajar. Ini haram ini. Ada ribanya gitu. Ya, ini kan ada ribanya. Ya, tapi kita butuh nih gitu. Kita butuh dan pakai alasan darurat lah gitu ya. Kita butuh untuk modal usaha. Nanti kalau sudah menghasilkan, kita keluarkan zakat kita, sedekah kita untuk menyucikan harta-harta kita yang kotor gitu. Kemudian kita bertobat, nggak usah ngulangin lagi. Ya Allah, ini mempermainkan hukum. Sama halnya kalau kita berzina yuk gitu.
misal nih, nauzubillah ya. Nanti habis berzina kita tobat, gitu. Mempermainkan hukum Allah. Yuk kita berzina, kemudian habis zina kita tobat, gitu. Ya Allah, kalau sempat tobat, kalau nggak tobat mati duluan, kayak mana? Ya, akhirnya si istri luluh. Ya dengan pemaparan si suami, nanti ketika memang usaha kita besar, kemudian kita infak, sedekah, kemudian zakat, dan kita bertobat, nggak usah minjem-minjem lagi, pakai bunga-bunga ke konvensional gitu ya. Kemudian akhirnya minjam dan berkembanglah usahanya besar gitu, besar, usahanya jadi besar dengan suntikan modal itu. Nah, tetapi ya dalam perjalanan besar itu ada sesuatu yang hilang di keluarganya. Apa itu? Yang dulunya rajin ngaji, kajian, tiba-tiba sudah nggak hadir lagi. Awalnya hadir sekali, dua kali, ya, kemudian nggak pernah lagi akhirnya. Ya karena merasa uangnya sudah banyak dan sebagainya. Kemudian yang dulu itu walaupun pas-pasan hidupnya, tapi akur itu suami istri itu akur, ada masalah tenang, menyelesaikan dengan tenang. Nah ini uang sudah banyak, rumah sudah bagus, kendaraan sudah bagus, lah dikit-dikit marah-marahan, dikit-dikit ribut gitu. Dikit ribut. Jadi rumah itu nggak tenang ceritanya. Benar-benar rumah itu tidak tenang rumahnya. Ya, sampailah suatu ketika ya setelah mungkin 2 tahunan itu kedapatan si suaminya itu selingkuh. Ya. Ya padahal ini dulunya ngajinya kuat banget ngajinya itu ya. Kemudian dapati selingkuh dan akhirnya mereka berpisah. Ya. Mereka berpisah dan mereka saling klaim itu usahanya itu saling klaim ini punya saya, akhirnya dibagi dua lah usahanya itu ya dan karena dibagi dua, satu pakai label diganti label, satu juga ganti label, karena ganti label dua-duanya selanjutnya hancur itu usahanya dan nol kembali. Dan si istri itu menulis dan menyampaikan dalam tulisannya bahwasannya yang saya sesalkan itu bukan karena perceraian ini gitu. Karena yang saya sesalkan itu adalah saya sudah tahu itu haram. Tapi kenapa saya lakukan? Mungkin gara-gara haram itulah yang kenikmatan ketenangan dalam keluarga itu, kenikmatan dalam keluarga itu saya dapatkan dulu. Dan sekarang saya tidak mendapatkannya, bahkan keluarga saya hancur gara-gara harta yang haram. Ya. Maka kita lihat salafus saleh di antara tabi'in, Fudail bin Iyad itu mengatakan, saya pernah memberikan harta syubhat, bukan harta haram ya, tapi harta syubhat. Syubhat itu tidak jelas ini halal atau haram gitu. Ya, masih remang-remang gitu ya. Saya pernah memberikan harta yang syubhat ya kepada keluarga saya ya, dan aku dapati istri, anak dan hewan tunggangannya itu sampai tidak taat kepadaku gara-gara harta syubhat. Fudail bin Iyad mengatakan begitu tuh. Ya mungkin juga kita menyuruh keluarga kita dan mereka nggak taat juga, mungkin aja ada sesuatu yang bermasalah di dalam harta kita atau di dalam kemaksiatan yang kita lakukan sampai saat ini. Jadi jangan selalu menyalahkan orang lain, tapi yuk introspeksi diri kita. Kenapa perkataan saya tidak didengar? Kenapa kok sampai saat ini ribut mulu, ada masalah nggak selesai-selesai? Kenapa? Berarti kita introspeksi, adakah maksiat yang kita lakukan saat ini, dan adakah juga diantaranya makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu perlu kita identifikasi. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekedar mengingatkan usikum wa iyaya bitaqwallah. Dalam kesempatan kali ini kita sama-sama mendengar hadis yang disampaikan oleh
Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka ketika kita berbisnis, kalau nggak tahu hukumnya, yuk tanya. Jangan-jangan selama ini kita melakukan bisnis, tahu-taunya haram lagi, gitu. Contoh, misalnya, ini saya tanyakan kepada murid-murid saya yang di kampus, mereka lulusan pesantren padahal. Ya, misalnya Budi, ya. Budi, misalnya begini, saya pinjam uang ke kamu 100.000. Saya butuh uang, saya pinjam uang dong 100.000. Nanti minggu depan saya ganti, saya lebihkan 110.000. Saya ikhlas, gitu ya. Saya ikhlas. Wah, senang dong Budi juga. Kebetulan ada duit juga 100.000. Akhirnya dipinjamkan ke saya 100.000. Dan pekan depan saya kembalikan 110.000. Ya, ketika saya tanya, apa hukumnya? Hampir mayoritas kelas mengatakan boleh Ustadz. Alasannya apa? Ya ikhlas Ustadz, ikhlas. Budi juga ikhlas katanya. Iya. Ya, padahal apa? Padahal seperti itu diharamkan di dalam Islam. Ya, karena utang piutang tidak boleh dilebihkan walaupun ikhlas. Ya, jadi tidak semua yang ikhlas dan tidak semua yang ridho itu halal kalau bertentangan dengan syariat Islam. Sama hal ya kita mengatakan zina gitu ya. Zina itu saling suka, saling cinta ya, dan saling ikhlas tuh. Saling ikhlas. Apakah karena ridho saling ikhlas kemudian jadi halal? Ya enggak. Ya tidak gitu. Jadi banyak masalah-masalah seperti itu. Ada juga yang kemarin sempat viral beberapa tahun lalu. Ada investasi. Ya mau nggak investasi nih, satu saham harga 5 juta per bulannya akan mendapatkan bagi hasil 500.000 gitu. Ya, bahasanya bagi hasil tuh, bahasanya bagi hasil. Kemudian setelah ya bulan selanjutnya dia ketika investasi 5 juta dapat 500.000 bagi hasilnya, katanya seperti itu. Ya, dan benar dapat 500.000. Saya tanyakan kepada mahasiswa, mayoritas mahasiswa mengatakan 95% boleh Ustadz. Iya. Tapi kalau yang sudah belajar mengatakan nggak boleh. Kenapa? Bagi hasil itu bukan dijanjikan dengan uang, tapi prosentase dari keuntungan. Iya. Kalau untung dapat tuh dari prosentase itu. Kalau nggak untung ya nggak dapat. Jadi bukan dijanjikan dengan nominal uang gitu. Nah, masalah-masalah seperti itu perlu kita tanyakan kalau kita tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanya kepada ahlinya. Supaya apa? Ya, supaya terkait dengan harta kita dan ibadah kita juga. Mungkin sampai saat ini kita males banget dalam ibadah. Ya, keluarga nggak selesai ributnya. Ya mungkin aja ada maksiat yang memang sampai saat ini belum terselesaikan. Ya, belum terselesaikan, masih kita lakukan. Bapak Ibu naikkan Allah Subhanahu wa taala, itu sekadar mengingatkan kepada kita semua, semoga kita dijauhkan dari harta-harta yang haram yang saat ini masih menggunakan harta-harta haram. Sudah tahu itu riba menggunakan, yuk kita jauhi. Ya, kita jauhi sejauh mungkin ya. Saat saya terpaksanya seperti apa sih gitu. Makanya sebelum melakukan sesuatu tanya dulu apakah termasuk terpaksa ini udah kategori darurat atau tidak. Ya. Jadi ada orang butuh uang misalnya, butuh uang kemudian butuh uang nggak ada makan, kemudian dia mencuri. Mencurinya bukan mencuri nasi. Kalau mencuri nasi mungkin saja ya, karena darurat ya, saya gemeteran nih, saya harus makan. Yang dicuri nasi, ya sebungkus. Ya, dan itu bisa kategori darurat. Tapi kalau yang dicuri adalah motor, ya itu bukan darurat namanya. Ya, jadi kita tanyakan kepada ahlinya. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
terima kasih sudah datang membersamai dalam pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan anak-anak kita juga dalam keadaan sehat. Mari sama-sama kita luruskan niat kita berdoa dari rumah masing-masing supaya anak kita dimudahkan dalam menghafal, ya. Kemudian ditenangkan hatinya dan kita juga ditenangkan hatinya, ya, dilembutkan hatinya, dan itu ngefek banget dengan doa orang tua. Ya, doa orang tua itu ngefek banget. Maka hadirlah kita di tengah malam sebelum subuh untuk sholat tahajud, sebut nama-nama anak kita, dan bisa berefek yang luar biasa dalam ketenangan anak kita dalam berpendidikan dan berjalan sampai saat ini. Dan untuk menyambut libur semester ini, ya, insya Allah kita akan adakan libur dari tanggal 25 besok, ya, tanggal hari Kamis sampai 4 Juni nanti, ya, sampai 4 Juni. 4 Januari, ya, 25 Desember sampai 4 Januari nanti, semuanya, ya, kita akan berikan pengarahan kepada orang tua dan juga nanti anak-anak, ya, insya Allah anak-anak kita kira 2 hari ke depan, ya, kita akan berikan arahan kepada mereka bahwasannya bagaimana libur ini bukan libur bebas, tetapi bagaimana mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dan sudah diamalkan di sini. Nah, itu yang terpentingnya. Dan juga mohon kerjasamanya dengan orang tua, bagaimana bisa menghadirkan rumah itu seperti pesantren. Jadi jangan nanti menyalahkan anak. Gitu misalnya. Ini sering sekali kita temukan para orang tua dimanapun, pesantren manapun. Ini kenapa sih anak kalau sudah nyampe rumah nggak mau ke masjid lah, wah, kemudian nggak mau ngaji lah. Ya karena lingkungan berpengaruh. Ya. Lingkungan apa? Lingkungan di rumah itu gitu. Ya karena orang tua juga lost gitu, nggak memerintahkan, nah ke masjid sudah waktunya nih. Nah sudah maghrib waktunya ngaji. Ini dibiarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Ya, dan bahkan juga nggak disuruh, orang tua juga nggak ngaji, orang tuanya tidak sholat juga gitu, misalnya nggak ke masjid juga. Ya pas banget tuh. Ya, yang disalahin apa? Yang disalahin pesantrennya. Ngapain aja sih nak kamu selama ini di pesantren? Ya yang disalahin pesantrennya, tapi nggak pernah menintrospeksi keluarganya gitu. Bagaimana keluarganya itu bisa menghadirkan ruh Islami gitu. Saya menemukan keluarga yang memang menjalankan ruh Islami itu di rumah, dari mulai kalau waktu sholat ya ke masjid 5 waktu, kamu dengan orang tuanya, ya, kemudian juga waktunya ngaji ya ngaji gitu, kapan membantu, kapan piket gitu, ya biasa-biasa aja tuh, lancar-lancar aja tuh gitu. Tapi ada yang memang dibiarkan saja. Oh nanti ada konser, oh ikut ya silakan, nah ini uang tiketnya nih, gitu, sampai seperti ini. Mau kemana? Mau ke sana? Oh ke sana. Kemudian difasilitasi semuanya, bahkan dibebaskan. Ya sayang kalau seperti itu. Ya, saya sangat sayang sekali. Maka tugas kita jangan sampai juga menganggap wah kasihan anak di sana sudah diatur-atur lah, di sini nggak usah lah diatur-atur, terserah dia mau apa aja. Jangan seperti itu, ya. Nah, habis itu nyalahin pesantren, nyalahin sekolah, ngapain aja sih selama ini? Gitu. Baik, itu insya Allah libur itu tanggal 25 sampai 4 Januari. Nanti masuk lagi, ya. Ya nikmati kebersamaan bersama keluarga, ya. Kemudian nanti di dalam liburan itu ada mutabaah, evaluasi harian. Bagi yang baru masuk, mungkin
belum tahu, tapi yang sudah lama sudah tahu, ya, yang sudah lama sudah tahu, tapi mengingatkan kembali yang sudah lama, karena ada juga yang maaf ini orang tuanya cuek banget gitu, ya. Udah nak, terserah kamu di rumah mau ngapain aja gitu. Jadi anak-anak juga ya banyak pelanggaran di rumah dan karakternya ya tidak karakter serajin di pesantren, ya. Ya, tapi kalau ada orang tuanya kerjasama, ya, nah mana ini mutabaannya, evaluasi hariannya mana, nanti ibu atau bapak tanda tangan gitu. Nah, insya Allah ini evaluasi ini untuk ngerem, ya, untuk ngerem bagaimana enggak benar-benar bebas. Mungkin bapak ibu yang pernah pesan, ya, ketika kita dulu liburan, bagaimana benar-benar bebas, nggak pernah ngaji, tidur mulu, gitu kan, nonton mulu, main mulu, ya. Tapi alhamdulillah sejak berdirinya Kiblat Tenda 9 tahun yang lalu, setiap liburan kita menghadirkan ini bisa membuat orang tua tersenyum, senang banget gitu. Untuk ngerem lah, minimal ngerem. Ya. Baik, ada yang unik ya dari laporan-laporan Ustaz, ya Allah, tiba-tiba malam kerasak kerusuk. Rupanya ketika diintip, oh anaknya sedang sahur, oh anaknya sedang tahajud. Wah, kerasa kerusuk dan nggak bilang mau sahur kepada orang tuanya, sisa-sisa makanan itu, dan sahur apalagi kemudian tahajudnya gitu ya. Alhamdulillah ketika di rumah juga enggak disuruh-suruh lagi setiap hari minjitin orang tuanya gitu. Dan dengan ini kita mengajarkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Ya mungkin selama ini kita nggak dekat dengan anak. Ada bapak atau ibu memang nggak dekat. Benar, saya menemukan ada bapak atau ibu memang nggak dekat dengan anaknya. Cuek gitu. Iya, bukannya cuek. Orang tua itu sayang sih. Tapi memang ungkapan sayangnya memang nggak dekat aja. Akhirnya canggung-canggungan antara anak dengan orang tua. Dengan bapak atau ibunya. Canggung-canggungan. Baik, apa aja yang akan dijadikan forum evaluasi? Ini dimulai dari mulai hari libur nanti sampai hari kepulangan tanggalnya. Bisa dilihat itu di layar, ya. Itu ada sholat tepat waktu, ya. Dari sholat subuh sampai isya 5 waktu itu. Kalau laki-laki wajib di masjid, ya. Atau ketika dalam perjalanan itu wajib. Tapi di tamu musola atau gitu. Kurang dari 30 menit dari setelah azan harus sudah sholat di rumahnya. Kemudian itu tahajud juga, ya, tahajud itu kita setiap hari kalau sudah melakukan berarti harus dicontreng. Sholat duha juga sama. Zikir pagi, zikir sore juga sama. Mereka sudah pada hafal tuh zikir pagi, zikir sore. Jadi nggak perlu harus lihat-lihat buku gitu, nggak perlu. Mereka sudah hafal. Tinggal kita ingatkan saja ya zikir gitu ya. Kemudian apalagi murojaah nih. Ya, murojaah itu mengulang hafalannya, ya. Mengulang hafalannya itu minimal 1 juz, ya. Nanti 2 lembar setengahnya wajib disetorkan ke ibu atau bapak atau gurunya atau kakak adiknya atau keluarganya, terserah. Oh, itu wajib disetorkan. Sisanya dia murojaah sendiri. Ya, tujuannya apa? Kalau bisa sama orang tua lah. Untuk membangun kedekatan. Ya, saya pengen anak-anak kita ketika pulang ini kedekatan dengan orang tuanya. Ya, jangan dibiarin aja. Walaupun kita dalam perjalanan, ayo nak, murojaah ya. Mau jus berapa yang mau disetorkan nih? Gitu. Di sini yuk, Bapak atau Ibu dengarkan. Seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi salat sunnah qobliyah ba'diyah, ya, dari 5 waktu. Kemudian sedekah kita ajarkan diusahakan dengan uang, tapi kalau memang nggak punya uang dengan mengganti dengan 3
ya 3 kebaikan untuk keluarganya. Entah kebaikan apa lah, jaga adiknya itu sebuah kebaikan. Kalau punya warung, bantu-bantu di warung gitu ya. Itu adalah mengganti sedekah uang. Kalau ada uang, ya sedekah uang ya minimal 1.000 lah gitu. Atau 500, yang penting ada yang disedekahkan per hari itu. Kemudian baca buku, ya nanti baca buku kita arahkan untuk membaca buku kisah-kisah, ya kisah-kisah tabiin atau para sahabat, ya itu bisa dibaca, dan nanti dari buku itu atau kisah itu dia sampaikan kepada keluarganya, entah dengan tidur-tiduran sambil bercerita tentang kisah-kisah itu. Ya, saya menyampaikan tentang kisah itu. Dan kita usahakan juga nanti dia bisa kultum di depan atau berbicara atau kultum ya di depan keluarganya. Ya, kalau misalnya yuk kita mungkin hujan, kita sholat maghrib berjamaah, setelah maghrib berjamaah suruh anak kita tampil ya untuk muhadharah gitu ya, ceramah. Dan anak kita juga sudah terbiasa untuk ceramah atau muhadharah, ya suruh dia tampil di depan menyampaikan kisah itu dan mengambil pelajaran dari apa yang ada ya yang dia sampaikan. Kemudian apalagi membantu orang tua minimal 3. Ya, membantu orang tua itu minimal 3. Nanti kita wajibkan untuk nyapu, untuk ngepel, ya, untuk bantu nyuci baju. Mereka kan sudah bisa menggunakan mesin cuci, gitu ya. Kemudian juga masakin nasi. Ya, walaupun laki juga kan mereka sudah bisa masakin nasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang membantu orang tua itu minimal 3 hariannya. Nah, itu tadi itu baca buku, dan sekarang ada kultum. Kultum itu berbicara kepada keluarganya. Baik sambil tiduran boleh, sambil berdiri boleh. Ya, tapi adalah waktu sesekali berdiri. Kalau enggak sambil tiduran, sambil cerita, ambil hikmahnya apa gitu. Kemudian selanjutnya ini ada totok punggung atau yumeho, atau kalau yang belum bisa ya yang penting mijitin orang tuanya, ibu atau bapaknya. Ya, 1 hari itu mijitin berapa menit? 10 menit ya. Ya. 10 menit. Ya, mijitin itu 10 menit per hari. Ya, mijitin siapa? Mungkin orang tuanya gitu ya, ibunya, bapaknya. Dia nanti pasti akan menawarkan diri, Bu, saya pijitin ya. Pak, atau saya pijitin ya. Jadi walaupun nanti kita bangun bagaimana kedekatan sama orang tua gitu. Ya, itu untuk mijitin. Selanjutnya itu per hari. Jadi per hari ada waktu untuk mijitin orang tuanya. Kemudian handphone. Handphone itu kita batasi 1 hari 1 jam. Jadi memang tidak, karena mereka itu punya tanggungan ya. Punya bukan tanggungan, apa namanya, dia punya Al-Qur'annya ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk menggunakan handphone. Jadi kita juga arahkan, jangan lupa ya, ini dari Ustadz ini dari peraturannya bagaimana itu evaluasinya atau mutabaannya. Ya, jadi 1 hari itu 1 jam. Jadi bisa dibagi pagi 20 menit, siang 20 menit, sore 20 menit. Ya. Nah, itu nanti kita akan sampaikan ke anak-anak kita. Dan apalagi di sini itu kalau tidak dilakukan, ada pelanggaran-pelanggaran, bukan pelanggaran, tidak dilakukan, maka ada ikopnya. Dan ikopnya ini berupa denda gitu ya. Dan tidak dibayarkan oleh orang tua. Yang bayar anak-anaknya.
pakai uang pribadinya, bukan orang tua yang membayar. Ya. Baik, apa aja di situ kita sebutkan bagi yang meninggalkan sholat wajib tepat waktu kena denda 2.000 per kolom per sholatnya itu ya. Ya, kenapa? Karena memang sudah di sini sudah biasa sholat 5 waktu ya 5 waktu berjamaah itu sudah terbiasa. Maka bagaimana di rumah juga sudah harus dibiasakan gitu. Nah, ini kena dendanya Rp2.000 tuh per sholat kalau tidak melakukan tepat waktu. Memang sudah kewajiban lah. Kemudian ada lagi murojaah. Ya, murojaah itu wajib 1 juz. Ya, kalau nggak nyampe 1 juz nanti ada dendanya Rp5.000 per hari tuh. Ya, kenapa? Karena memang sudah seharusnya seseorang yang punya hafalan itu harus dimurojaah. Kalau enggak hilang, ya maka tugas kita mengingatkan, nah sudah belum nih murojaahnya. Ya, dan dengan adanya ini mereka ya apa namanya maulah untuk ya selama ini sih mau untuk dia murojaah di rumahnya. Kemudian 1/4 juznya wajib dengan orang tua atau partnernya, kakak adik, kerabat. Nah, itu harus disetorkan ke saudaranya. Kemudian membantu orang tua minimal 3 kali. Kalau nggak sampai 3 kali, dendanya Rp500. Ya, sholat sunnah minimal 5 kali. Ya, kalau nggak sampai dendanya 500 tuh. Rp500 saja, kecil-kecil. Tapi kalau memang yang urgen seperti sholat 5 waktu nggak berjamaah, ya kita gedekan itu 2.000. Kemudian apalagi di situ pengguna handphone. Nah, handphone ini tantangan terberat kita. Makanya saya buat di situ handphone. Dan memang dari awal sudah disepakati, sudah kita sepakati oleh para wali-wali dari dulu ya sampai sekarang. Memang tantangan terberat di rumah ya adalah handphone. Jadi nanti kita kerjasama ya. Apa kata pesantren itu cuma 1 jam 1 hari. Lebih dari itu kena denda 20.000. Ya, ingat ini denda-dendanya tidak dibayarkan oleh orang tua. Tapi pakai uang mereka sendiri. Ya, mereka uang sendiri. Ya, mereka kan biasanya pulang dapat hadiah-hadiah tuh. Ya, kemudian ya dia diambil dari situ lah. Itu tanggung jawab mereka. Maka nanti tugas kita adalah bagaimana mengingatkan mereka. Kemudian mijitin, ya mijitin itu sehari 10 menit, ya. Kalau nggak mijitin kena 5.000. Ya, kenapa? Saya pengen membangun kedekatan antara orang tua dengan anak yang mungkin dulu kita nggak dekat-dekat amat. Bahkan kita juga ketika menjenguk juga nggak terlalu dekat dengan anak. Nah, maka dengan adanya kita dipijitin oleh anak lebih dekat sambil bercerita nanti gitu. Ya. Nah, ini nanti akan kita berikan ke anak-anak kita. Kemudian selanjutnya cukup ini untuk mutabaah. Selanjutnya adalah insya Allah kita tanggal 11 Januari akan mengadakan khitanan massal. Khitanan massal yang kelima, berarti tahun kelima. Jadi setiap tahun alhamdulillah kita melaksanakan khitanan massal dan awalnya dulu hanya kita berpikir anak-anak kita itu kan kita anjurkan untuk infak Jumat. Ya, walaupun mereka santri juga jadi mereka ada infak yang punya ya infak terserah mereka. Ya, yang punya uang infak, yang nggak punya uang ya nggak infak berarti hari Jumat saja. Karena selama seminggu kan mereka nggak ada kesempatan untuk infak, maka setiap hari Jumat mereka infak. Dan infak itu terkumpullah dari 9 asrama selama 1 tahun dan digunakan termasuk ya uang-uang denda gini ya ini digunakan untuk maslahat kita melakukan khitanan massal. Alhamdulillah tahun lalu itu ada 82 orang kalau tidak salah yang
kita khitan ya 82 orang. Dan kenapa kita milih khitanan? Karena pahalanya akan berkelanjutan sampai orang itu meninggal. Selama digunakan terus gitu ya. Ya, selama digunakan terus, dia buang air kecil gitu ya, ya termanfaatkan, maka pahalanya kita akan mendapatkan terus. Ya, santri-santri ini akan mendapatkan pahalanya. Jadi dengan melakukan khitanan massal. Dan target kita juga kalau bisa lebih dari 80 orang di tahun ini. Ya, peserta terdaftar saat ini sudah 70-an orang, 72 orang per hari kemarin. Ya, dan nanti kita lihat apakah akan lebih atau tidak tergantung pendanaan. Maka nanti anak-anak kita akan kita titipkan ya proposal satu halaman ya, satu halaman untuk ditawarkan kepada keluarganya, paman atau saudara-saudaranya gitu ya, dengan target bagaimana satu santri ini bisa mengumpulkan dana untuk satu orang yang dikhitan gitu, satu orang ya, kalau memungkinkan, kalau tidak semampunya gitu. Tapi kalau bisa sampai satu orang itu lebih baik. Dan jangan sampai juga kita enggak memberikan sama sekali gitu. Nanti minta tolong ke anak-anak kita supaya dia juga mengarahkan, suruh mendatangi saudara-saudara. Jangan sampai sini alasannya nggak dapat ya. Kalau memang benar-benar sudah minta ke sana kemari dan nggak dapat mungkin, tapi ini benar-benar enggak gitu. Enggak. Ya, maka tugas kita lah untuk menyampaikan kebaikan sih sebenarnya, ya, menyampaikan kebaikan. Dan meminta untuk kebaikan orang banyak itu boleh, tapi kalau untuk pribadi yang tidak diperbolehkan, meminta-minta. Ya, jadi mohon kerjasamanya, nanti mungkin ada di antara kita punya kelebihan dana atau keluarga kita bisa membantu untuk program acara khitanan massal nanti. Kemudian selanjutnya terkait kelas 9 dan kelas 12. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan di grup ya, di grup kelas 9 dan kelas 12. Saya ulang kembali bahwasannya pertama adalah bagi yang belum silaturahim ke saya gitu ya, atau belum berhubungan dengan saya terkait anak kita mau masuk mana, yuk kita ngobrol, kemudian kita musyawarahkan bersama mau kemana nih, sampai fix ya, mungkin bisa lah 2 pekan sekali kita ngobrol ini lagi, chat-chatan lagi. Tapi yang benar-benar belum pernah ke sini, yuk ketemuan lah gitu, kita silaturahim. Masa iya selama 3 tahun belum pernah ke sini, atau ke sini cuma sekali dulu ketika awal datang gitu. Kita pengen adalah persaudaraan itu tetap, walaupun anak-anak kita sudah lulus, tapi bagaimana kita tetap kekeluargaan. Maka yang kelas 9 ya kita harapkan ada, kalau kelas 9 ya hampir mayoritas sudah menentukan pilihannya ya, tapi ada juga yang belum mau kemana ya. Selama saya tahu insya Allah aman lah untuk masuknya gitu. Saat saya punya budget sekian, saat punya keuangan sekian, saat saya nggak punya keuangan, saya juga bingung bagaimana nih. Ya kita ngobrolkan bareng-bareng. Ya teman-teman saya alhamdulillah banyak di beberapa pesantren, ada yang jadi pimpinan pesantren juga. Ya nanti kita tawarkan ke ibu bapak mau nggak sini. Oh maunya ke sini, baik. Ini saya kenal. Telepon ya insya Allah ya selesailah insya Allah gitu. Ya yang penting terbuka aja. Terbuka bercerita bagaimana maunya, bagaimana dan kondisinya seperti ini gitu.
Ya, alhamdulillah yang kelas 9 sudah hampir mayoritas eh, udah menentukan, tapi ada juga yang belum. Nah, bingung nih yang belum tuh. Belum komunikasi. Nah, untuk yang kelas 12 ya. Yang kelas 12 kayak anak-anak kita sudah kita panggil yang perempuan dan yang laki, dan saya sudah sampaikan ke mereka jangan takut dengan nilai. Ya, jadi sebenarnya ujian kita di Al-Qudwah itu, hadirnya kita itu pada dasarnya sekedar untuk formalitas saja gitu ya. Saya sampaikan ya mereka bisa tahu ini namanya sekolahnya gitu kan, sambil rihlah juga ke sana gitu kan. Tapi untuk nilai itu insya Allah aman, saya sampaikan ke semuanya. Jadi jangan tegang, ini bagaimana anak kita bisa nggak ngerjain. Ya insya Allah untuk nilai aman lah, untuk nilai raport dan nilai akhir itu dimudahkan dan insya Allah aman lah nilainya. Ya selama ini kita ya untuk nilainya aman, jadi nggak usah terlalu terpikirkan. Dan saya sudah sampaikan ke mereka gitu. Nah maka perlu ya dikerucutkan kembali. Kemarin sudah saya tanyakan, oh maunya ke ini, mau jurusan ini. Baik, kalau begitu nanti kita sama-sama pikirkan, saya pikirkan juga ada tempat yang terbaik, nih tempatnya. Ya syukur-syukur kita bisa beasiswa di sana. Ya, kalau misalnya nggak beasiswa ya bisa masuk gitu ya. Ya, tahun lalu juga alhamdulillah kita juga bisa masuk ada yang ke UIN, ke UNJ, ke UII gitu ya, ke Jogja ya. Lewat jalur apa? Di antaranya adalah jalur kita menyertakan ijazah tahfiz kita. Gitu. Ya. Jadi memang nanti kita arahkan ke sana. Dan saya sudah sampaikan ke mereka, kita ini dari awal adalah lembaga tahfiz. Bagaimana keluar dari sini punya oleh-oleh yang banyak. Gitu. Oleh-oleh itu apa? Oleh-oleh itu berapa banyak kita tasmi Al-Quran itu yang sudah kita hafal. Ya kalau ada yang 10 juz keluar dari sini ya berarti oleh-olehnya 10 juz itu. Ya 10 juz itu kalau nggak dimurojah dalam jangka waktu agak lama gitu, untuk mengembalikannya masih bisa kuat itu, masih bisa tuh gitu. Ya, masih bisa. Ya, maka kita kuatkan di ujian tasmi satu kali duduknya itu. Ya. Kalau ada yang 15, ada yang 20 gitu, apalagi yang 30 ya insya Allah ya Allah mudahkanlah dalam belajar dan selanjutnya gitu. Sedangkan untuk ijazah dan nilai pada dasarnya itu adalah bonus sebenarnya. Ya bonus, tapi tetap fokus kita adalah bagaimana bisa bisa tasmi anak-anak kita ini sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Dan anak-anak kita juga yang tahun-tahun lalu yang sudah kuliah, mereka buktinya bisa tuh. Ada yang sudah S1, kemarin laporan ke saya. Ya, ada yang kemarin di mana kemarin Turki udah selesai, kemudian ada yang kesehatan masyarakat juga sudah selesai, ada beberapa yang sudah selesai di luar itu juga mereka juga bisa menyelesaikan kuliahnya. Ya, dan insya Allah juga nanti kita adakan bimbel mungkin di akhir Januari mungkin ya. Karena nanti kita di akhir Januari kalau nggak di awal Februari kita akan lakukan bimbel khusus untuk yang kelas 12 ya. Kalau kelas 9 ya mungkin nanti 1 bulan ya sebelum itu mungkin kita akan bimbel, karena kelas 9 itu kan rata-rata kan sudah pada menentukan pilihan ya, di mana tempatnya ya tinggal kalau kita ada link ke sana kita tinggal calling dan insya Allah langsung diterima insya Allah. Tinggal yang kelas 12 nanti mungkin agak lama memang untuk persiapan mungkin ke depannya. Tapi bukan untuk ujian akhir ya, sebenarnya ujian akhir kita juga aman-aman aja untuk nilainya. Tapi mungkin untuk ke depannya mungkin. Kemudian selanjutnya terkait pembayaran.
Saya selalu menyampaikan setiap ada pertemuan Zoom ini selalu saya sampaikan. Tapi ada aja wali yang sampai detik ini nggak pernah silaturahim dan ketika Zoom nggak hadir gitu. Tiba-tiba ketika disampaikan, Bu, ada uang sekolah. Lah, uang sekolah apa, Ustadz? Lah, selama ini uang sekolah gitu yang per tahun itu gitu kan. Iya kan? Pada kita sampaikan memang dari awal berdiri sampai sekarang tidak ada perubahan. Ya, bahwasannya pertama ya uang masuk sudah jelas ya kan. Dari dulu sampai sekarang masih sama seperti itu jumlahnya. Ada SPP dari awal dari dulu sampai sekarang tidak pernah kita naikkan. Ya 1 juta ya per bulan. Kemudian ada uang sekolah karena kita kerjasama ya. Itu 1 tahun per 1 tahun tuh kita kita bayarnya satu kali ya. Kemudian apa lagi ya, ada yang kalau sudah santri lama ya pindah tahun ajaran itu ada daftar ulang. Daftar ulang itu kita gunakan untuk apa? Kalau kemarin ini 1,5 juta, kita gunakan untuk apa? 1 jutanya digunakan untuk kontrakan rumah, ya. Kemudian 500-nya 1 juta lebih sebenarnya itu, ya. Yang 500-nya digunakan untuk sarana di asrama yang rusak. Biasanya ada atau kipas lah, atau keran lah, atau mesin cuci lah, atau apa biasanya itu menggunakan uang itu. Nah, itu untuk daftar ulang, maksudnya seperti itu. Dan saya berharap sekali yang belum datang ya yuk datang. Kalau tidak ya kita nelpon ya janjian waktunya. Kalau kemarin sempat kita janjian belum nelpon juga karena memang pas ada kegiatan gitu ya. Yuk kita janjian lagi. Kemudian karena memang berhubung tempatnya jauh banget gitu, belum sempat ketemu ya minimal nelpon lah biar bisa saling dekat dengan kita gitu. Karena berbeda sekali yang sudah bertemu dengan yang belum bertemu. Yang belum bertemu jadi belum tahu tentang saya gitu. Kemudian ya hanya mendengar di luar-luar saja gitu, tapi tidak tahu bagaimana aslinya gitu ya. Maka saya harapkan ya bertemulah ya, bertemu apalagi yang dekat ya, sudah dekat nggak ketemu lagi. Alasannya apa? Sibuk. Ya untuk demi anak kita lah, untuk kita sisihkan waktu kita untuk bertemu. Dan saya harapkan yang kelas 2, kelas 1, kelas 2 ya minimal setahun sekali lah ketemu dengan saya gitu. Dan jangan kalau bisa lebih syukur gitu. Kita ngobrolin apa di antaranya, ini anak kita kalau mau lulus mau kemana gitu. Saya senang sekali ada beberapa wali yang kelas 2 itu karena intensnya bertemu dari kelas 1, kelas 2 itu sudah fix mau ke sini A gitu. Ya, jadi kelas 2 itu udah fix gitu. Jadi kelas 3 itu tenang-tenang aja, nggak memikirkan mau ke A, B, C, D. Karena kelas 2 sudah kita tentukan baik, nanti akan saya kawal. Saya bilang seperti itu. Saya kawal, saya akan arahkan untuk bisa masuk ke tempat itu. Jadi nggak usah gerasak-gerusuknya pas kelas 9 dan kelas 12. Jadi dari kelas 2 itu kita fixkan kalau bisa lebih baik sih, ya. Atau pas naik kelas 9 atau kelas 12 di awal-awal itu udah benar-benar lebih fix lagi. Nah, itu ya gunanya untuk kita silaturahim, ngobrol gitu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam 21:10, sudah 1 jam kebersamaan kita. Ya, sudah malam. Mohon nanti kita kerjasamanya. Nanti insya Allah malam ini akan ditanyakan di absen, di japri gitu oleh Ustadz atau Ustazahnya siapa saja yang hadir. Bu, tadi hadir nggak? Nanti kan di list tuh.
Oh ya, hadir. Ini yang tidak hadir ini nanti akan kita berikan rekamannya. Karena selama ini yang tidak hadir ya dapat info-info yang berbeda dengan aslinya. Terkadang seperti itu. Baik, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan saya harap bisa japri. Oh ya, satu lagi. Nanti biasanya kalau setiap penjumukan itu kan misalnya ada yang disampaikan oleh anak-anak kita gitu ya. Ya, itu bisa disampaikan ke saya kalau misalnya sesuatu itu perlu menghadirkan solusi gitu. Kenapa begini-begini di asramanya atau anak kita seperti ini seperti ini. Itu bisa disampaikan ke saya. Biar kita selesaikan apa? Kita selesaikan lebih cepat. Jangan nunggu sudah berbulan-bulan gitu. Baru agak besar permasalahannya, baru sampailah saya dengar gitu ya. Misalnya ketidakbetahannya karena apa gitu. Kalau sudah tahu ada masalah apa, mungkin bisa dikonsultasikan ke saya ya dari hasil penjengukan atau bagaimana nih gitu kan. Ya, jadi bisa disampaikan ke saya nanti. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Nanti ada apa-apa yang mau bertanya nanti bisa dijapri saja ke saya. Kemudian ini banyak yang jauh-jauh nih ya. Yang dari Sulawesi, yang dari Sulawesi nggak pulang kayaknya. Kalimantan juga nggak pulang, jauh ya. Ya kita doakan, saya doakan anak-anak kita baik-baik semua nanti nih ya. Sampai rumah hadirkan Islam di rumah kita. Anak-anak kita yang dulunya belum punya hafalan, sekarang sudah punya hafalan beberapa juz. Yang baru-baru ini sedang adaptasi di semester pertama dan semester kedua nanti juga kemungkinan akan kita kejar karena sudah belajarnya sudah tuh. Nah, sekarang adaptasinya sudah selesai dan kita akan serius lagi. Dan yang kelas 9, kelas 12 mohon dikuatkan kembali, ditenangkan kembali mereka bagaimana bagaimana kamu keluar itu punya oleh-oleh kata Ustadz gitu. Kalau oleh-olehnya 10 juz, 15 juz, 20 juz, wah itu luar biasa ya, apalagi bisa 30 juz itu sudah luar biasa, bisa oleh-oleh. Jadi dimanapun dia berada, mulutnya juga bisa berzikir kepada Allah. Oh ya, insya Allah juga ada kemungkinan besar kita di bulan Juni akan mengadakan wisuda akbar lagi. Wisuda akbar itu selama ini sih 2 tahun sekali ya, dan tahun kemarin tahun 2005 ini tidak ada, 2004-nya ada, 2005 tidak ada, dan 2026 ini ada kemungkinan ada, ya kemungkinan ada. Ya nanti kita akan persiapkan bersama-sama sebagaimana acara ini bisa sukses lah nanti. Ya walaupun kalau yang pertama, yang kedua masing-masing 100 orang tuh wisudanya. Yang ketiga ini kita lihat apakah sampai 100 orang atau tidak. Tapi kalau di atas 50 orang ada kemungkinan besar ya sampai lebih dari 50 orang. Dan itu udah termasuk banyak ya, termasuk banyak. Di Depok ini jarang ya sekali wisuda sampai 100 orang. Ya kan di atas 50 aja dalam satu wisuda yang selesai 30 juz pun jarang ya. Sudah termasuk banyak. Baik, itu saja, saling mendoakan di antara kita. Saya harapkan nanti yang bisa bertemulah, yang belum bertemu sehat semuanya, Ibu Bapak ya. Selamat bertemu dengan keluarganya, dengan anak-anak kita. Saling mendekat kepada anak-anak kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ustaz, jazakallah. Izin keluar. Terima kasih kepada Al Ustadz yang atas penyampaiannya.
Dan kita tutup acara Zoom kita pada malam hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf bila ada salah kata. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.